Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini kita belajar tentang na'at. Kita pengen tahu na'at itu apa. Na'at ini lanjutan dari isim-isim marfu'. Isim marfu' ada berapa? 7. Sebutkan. Fa'il, ada, khabar ada. Ya. Ada. Oke. Isim marfu' yang ketujuh tabe bagi Marfu'. Kalimat yang mengikuti marfu'. Kalimat yang mengikuti marfu' ada 4. Na'at, ataf, taukid, Badal. Jadi malam ini kita belajar tentang na'at. Nah, biar kita tahu na'at itu apa. Jadi sebelumnya kita pelajari dulu ta'rifuhu. Ta'rifuhu, arti ta'rif definisi na'at. Apa yang dimaksud dengan na'at? Nah, ini untuk mudahnya aja. Untuk mudahnya na'at adalah lafdun yadullu ala sifatin fi ismen qablahu. Na'at adalah satu lafaz yadullu yang menunjukkan kepada sifat pada isim sebelumnya. Lafdun yadullu satu lafaz yang menunjukkan kepada satu sifat pada isim sebelumnya. Jadi na'at itu sifat isim sebelumnya. Kemudian nanti contohnya. Di mana isim sebelumnya itu disebut man'ut. Jadi na'at itu mengikuti man'ut. Na'at sifat bagi man'ut. Contoh misalkan begini. Haza baitun nadhifun misalkan. Ini rumah yang bersih. Haza baitun nadhifun. Bermula ini itu rumah yang bersih. Ini adalah satu rumah yang bersih ini. Nadhifun ini sifat bagi rumah nih. Ya kan? Rumah kan macam-macam. Ada yang kotor, ada yang bersih. Jadi satu kalimat yang menjadi sifat isim sebelumnya disebut na'at. Ini rumah yang bersih. Bersih sifat rumah. Ini nadhif namanya na'at. Baitun man'ut. Oke. Jadi na'at mengikuti man'ut nanti. Hadza baitun nadhif. Atau contoh i'rabnya dulu. Hadza isim isyarah. Dibina di atas sukun pada maharafa mubtada baitun khobar tanda rafa nadhifun na'at kepada baitun na'at ikut man'ut na'at kepada marfu tanda rafa. Oke. Udah. Itu na'at. Kemudian na'at itu banyak modelnya ternyata. Ternyata na'at banyak modelnya. Aksamuhu. Kismun kismani aksam. Pembahagiannya na'at. Ini model-model na'at. Kalau ini contohnya doang gampang. Hadza baitun nadhifun. Hadhihi tawilatun kabiratun misalkan. Ini meja yang besar. Kan gampang, mufrad. Nih, aksamuhu, macam-macamnya na'at. Kita lihat na'at dibagi berapa. Papan tulis kecil soalnya ini harus cari yang lebar nih biar banyak contoh. Jadi na'at itu dibagi dua. Ada na'at mufrad, ada na'at jumlah. Kita pelajari na'at mufrad dulu. Na'at mufrad itu yang menjadi na'at kalimatnya satu doang. Yang menjadi na'at kalimatnya satu. Contoh lain, tadi udah. Hadza tajirun amin. Bermula ini itu seorang pedagang yang amanah. Jadi amin ini sifat tajir, sifat pedagang. Pedagang kan ada yang curang, ada yang amin. Jadi sifat kan? Sifat bagi isim sebelumnya, makanya disebut na'at. Hadza tajirun amin. Ini adalah pedagang yang amanah. Jadi aminon ini na'at kepada tajirun. Dia disebut na'at mufrad karena satu kalimat doang, amin isim fa'il. Oke. I'rabnya hadza isim isyarah, dibina di atas pada ma'rifah tajirun khabar tanda rafa aminon kepada na'at ikut na'at kepada marfu tanda rafa. Ini namanya na'at mufrad karena satu kalimat doang. Sama kayak ini nadhifun satu kalimat. Hadza baitun nadhifun. Ini rumah yang bersih. Na'at mufrad. Kalau na'at mufrad, ini na'at mufrad, oke? Na'at mufrad itu langsung ke sini nih. Ini model begini nih. Jadi na'at tadi mengikuti man'ut. Na'at yatba'u man'utan. Na'at itu mengikuti man'ut. Tadi na'at kan na'at mufrad dulu.
Coba kita lihat, kalau yang menjadi na'at kalimat mufrad, dia mengikuti man'utnya di mana aja. Kan gitu, kita lihat. Na'at yatba'u man'utan. Na'at itu mesti mengikuti man'ut. Yang pertama pada tazkir dan ta'nis. Arti tazkir, na'at mengikuti man'ut. Kalau man'utnya muzakkar, na'at harus muzakkar. Jadi dia mengikuti kalimat di belakangnya. Itu maksud tazkir. Kalau man'utnya mu'annas, na'at harus mu'annas. Ini contoh, hadza baitun nadhifun. Baitun muzakkar mana? Muzakkar, makanya nadhifun. Hadza baitun nadhifun. Jadi ngikut salah satu. Ini contoh muzakkar. Kita bikin contoh mu'annas. Hazihi tawilatun. Tawilatun kabiratun. Ini adalah meja yang besar. Meja yang ini na'at mufrad maksudnya. Kabiratun mufrad. Kenapa kabiratun? Karena tawilatun. Karena man'utnya mu'annas berarti na'atnya harus mu'annas. Nah, itu maksudnya tazkir ta'anis. Kalau na'atnya na'at mufrad, pertama dia mengikuti salah satu dari tazkir dan ta'anis. Kalau na'at man'utnya muzakkar, na'at harus muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, na'at harus. Contoh muzakkar, haza baitun nadhifun. Contoh mu'annas, hadhihi tawilatun kabiratun. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti pada ma'rifah atau nakirah. Ta'rif, tankir. Isim ada dua. Isim ma'rifah ada isim nakirah. Isim ma'rifah kan terbatas, cuma 6. Isim ma'rifah cuma isim dhamir, isim isyarah, isim alam, apalagi isim yang mudah pada salah satu. Kemudian ada isim yang ada alif lam, ya kan? Itu isim ma'rifah. Jadi na'at mengikuti man'ut pada ma'rifah atau nakirah. Maksudnya kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah, kalau nakirah sama-sama. Ini contoh nakirah ini. Baitun nggak ada alif lam, ya kan? Nakirah. Nadhifun juga nakirah. Ya, seandainya di sini ma'rifah, ini harus hadza al-baitun nadhifu misalkan. Bermula ini itu rumah yang bersih. Al-baitun nadhifu. Ma'rifah sama-sama ma'rifah. Oke? Yang perlu diingat, na'at mufrad. Na'at mufrad ini kan na'at mufrad nih. Na'at yang mufrad mengikuti man'ut pertama pada tazkir dan ta'anis. Kalau muzakkar sama muzakkar, mu'annas sama-sama. Yang kedua pada ma'rifah atau nakirah. Kalau man'utnya duluan mana? Man'ut apa nak? Duluan man'ut. Na'at ngikut man'ut. Kalau man'utnya ma'rifah, na'at ma'rifah. Man'utnya nakirah, na'at. Yang ketiga, dia mengikuti, na'at mengikuti man'ut pada mufrad atau tasniyah atau jamak. Maksud mufrad, kalau man'utnya mufrad, na'at mufrad. Kalau man'utnya tasniyah, na'at tasniyah. Kalau jamak, jamak. Ini contoh mufrad. Hadza baitun nadhifun. Baitun mufrad, tasniyah. Mufrad ya? Makanya nadhifun. Kalau di sini rumahnya dua, hadza baitani nadhifani. Nah, ini dua rumah, keduanya. Kan nggak masuk akal. Ini ada dua rumah, bersihnya satu. Jadi kalau mufrad, mufrad, tasniyah, tasniyah, jamak, jamak. Nggak muat contohnya, kita sebut aja. Hadzani. Hadzani kan dua. Hadzani baitani nadhifani. Dua ini ada dua rumah yang bersih keduanya. Paham? Nah. Oke. Kemudian na'at mengikuti man'ut pada i'rab. Pada i'rab. Rafa, nasab, khafat, jazam itu isim berapa? 3 kan? Rafa, nasab, khafat. Jazam nggak ada. Jazam pada fi'il. Oke. Jadi maksudnya begini. Na'at mengikuti man'ut selanjutnya pada salah satu dari harakat i'rab. Salah satu harakat rafa, nasab, khafat. Oke? Maksudnya begini. Kalau man'utnya rafa, na'at rafa, baitun nadhifun. Kalau man'utnya nasab, baitan nadhifan, baitan nadhifan. Jadi na'at ngikuti man'ut. Man'ut ngikuti siapa?
Man'un nggak diikuti siapa-siapa. Dia tergantung di belakangnya. Kenapa kita baca baitun? Karena khobar. Ya kan? Bisa saja dia nanti jadi fa'il atau jadi apapun nggak apa-apa. Yang penting na'at mengikuti man'un. Man'un ngikuti siapa? Nggak ngikuti dia. Dia orang yang diikuti. Masa diikuti dia ngikuti lagi? Dia tergantung amil di belakangnya. Karena di sini jadi khobar kita baca baitun. Dah. Jadi na'at kalau mufrad mengikuti man'un pada 4 hal. Pada salah satu dari 4 hal. Maksud 4 hal begini. Ada kala mudzakkar sama mudzakkar, ada kala muannas sama muannas, itu dianggap satu. Kemudian na'at mengikuti man'un pada salah satu dari ma'rifah atau nakirah. Ma'rifah, nakirah. Kemudian pada salah satu dari mufrad, tasniyah atau jamak. Kalau man'ut mufrad, na'at mufrad. Man'ut tasniyah, na'at tasniyah. Man'ut jamak, na'at jamak. Atau pada salah satu dari 3 harokat. Kalau rafa, nasab, khafat, ya kan? Jazam nggak ada. Karena isim kan nggak dijazam. Oke. Yang menjadi man'ut selalu isim. Kalau yang menjadi na'at macam-macam. Ada yang mufrad. Ini kalau mufrad pasti isim. Yang kedua, ini contohnya. Tadi aminon na'at kepada tajirun. Na'at ikut kepada marfu, tanda rafa. Ini yang pertama mengikuti harakatnya sama-sama rafa. Kemudian tajirun mufrad. Amin juga mufrad. Tajirun mudzakkar. Amin juga mudzakkar. Ya kan? Udah. Sama-sama nakirah. Ya kan? Jadi kalau di sini perempuan gimana? Perempuan yang amanah. Hadhihi tajiratun aminatun. Ini seorang perempuan, itu seorang pedagang yang amanah. Ya kan? Jadi tajiratun aminatun. Oke? Ra'aitu tajiratan aminatan. Aku melihat seorang pedagang yang jujur. Tajiratan maf'ul, berarti aminatan. Ya kan? Zahabtu bi tajiratin aminatin. Aku pergi dengan seorang pedagang yang amanah. Bi tajiratin aminatin. Oke? Jar asa-asa. Dah. Paham nggak? Nah, paham ya? Ini itu na'at mufrad tadi. Sekarang jadi na'at ada 2, mufrad. Kemudian ada na'at jumlah. Ada juga yang menjadi na'at jumlah. Man'utnya tetap mufrad. Man'ut tetap mufrad. Yang pertama tadi mufrad. Yang kedua yang menjadi na'at ada jumlah. Kita dulu sudah pernah belajar jumlah mufidah. Jumlah mufidah kan? Satu kumpulan kalimat-kalimat yang bisa dipahami. Jumlah mufidah dulu terbagi berapa? Terbagi 2. Bukan bagiannya, jumlahnya. Kalau yang dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah. Dimulai dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Makanya di sini na'at kedua namanya na'at jumlah. Jumlah yang kita i'rab sebagai na'at ada kala jumlah ismiyah, ada kala jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah berarti jumlah mubtada khobar, sekaligus dia jadi na'at. Nah ini, hadza tajirun akhlaquhu karimatun. Bermula ini itu seorang pedagang. Pedagang yang bagaimana? Yang bermula akhlaknya itu mulia. Panjang ya? Ini ada bermulanya. Ini adalah seorang pedagang yang akhlaknya mulia. Hadza isim isyarah. Dibina di atas pada maharafah tajirun khabar tanda rafa. Nah ini akhlaku kita i'rab kan mubtada. Bermula akhlaknya si tajir itu mulia. Akhlaku mubtada tanda rafa. Mudhaf akhlaku hu isim dhamir. Dibina di atas benar. Pada mahal jar kalimatun. Enggak. Kalau kalimatan mufrad. Kan ini mubtada tadi. Cari khabar dia dulu. Ini adalah pedagang. Hadza mubtada, tajirun khabar, udah beres. Kalau ada mubtada ada khabar. Sekarang bermula akhlaknya si pedagang itu mulia. Akhlaku kan mubtada, belum ada khabarnya. Kalimatun khabar mubtada, khabar tanda rafa. Sekarang jumlah mubtada dan khobar ini kita na'at kepada tajirun. Kan dia sifat pedagang.
Ini seorang pedagang. Pedagang yang bagaimana? Yang akhlaknya mulia. Jadi akhlak yang mulia kan sifat tajir. Nah, ini namanya jumlah mubtada dan khobar. Kita sebut pada maharafa. Kita naat kepada tajirun. Kenapa disebut mahal? Karena nggak kelihatan rafa'nya karena jumlah. Pada maharafa kita naat kepada tajirun. Tajirun kan marfu. Ini namanya jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Kita naat kepada tajirun. Begitu. Jadi begini. Kalau yang menjadi naat jumlah ismiyah, apakah naat mengikuti man'ut? Tidak. Karena dia jumlah. Kalau tadi kan banyak mengikuti ma'rifah, nakirah, mufrad, tasniyah, jamak. Tapi kalau jumlah yang menjadi naat, dia nggak perlu ngikut apa-apa. Yang perlu di naat harus ada satu dhamir doang yang kembali kepada man'ut. Jumlah akhlaquhu karimatun naat kepada tajirun. Ini naat, ini man'ut. Yang disyaratkan di jumlah yang menjadi naat ada satu dhamir doang. Hu. Ini adalah seorang pedagang. Bermula akhlaknya si pedagang, akhlaknya si tajir. Itu mulia udah. Jadi nggak apa-apa walaupun ini kalimatun nggak manas. Tajirun, mutakan nggak apa-apa karena ini yang dinaan ini bukan satu kalimat tapi kumpulan mubtada dan khobar. Kita naat kepada tajirun. Syaratnya ada dhamir doang yang kembali kepada man'ut.